Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karina Najwa Amardi, asal Universitas dari Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2022. Di video ini, saya akan menjelaskan jurnal umum pada toko milik Asep Wijaya yang usahanya tuh bernama Rental Jaya Abdi. Ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini, saya akan menjelaskan jurnal umum. Jurnal umum yang pada usaha milik Asep Wijaya yang memulai usaha penyewa mobil yang memiliki nama Rental Jaya Abadi. Transaksi ini terjadi pada bulan Agustus 2022. Pada transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2022, Asep menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar Rp5.000 ke rekening BCA. Jadi, transaksinya kasnya bertambah di BCA sebesar Rp5.000 masuk ke debit. Dan modal Asep bertambah. Modal Asep bertambah, jadi masuk ke kredit sebesar Rp5.000. Pada transaksi yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 2022, Asep membayar sewa bulanan yang lebih besar untuk kantor merangkap garasi mobil untuk bulan Agustus sebesar Rp3.200. Jadi transaksinya beban sewa kantor, karena membayar beban sewa kantor, jadi masuk ke debit. Masuk ke debit sebesar Rp3.200. Karena dia membayar beban sewa, jadi kasnya berkurang. Kasnya berkurang, masuk ke kredit. Masuk ke kredit sebesar Rp3.200. Selanjutnya transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga pada tanggal 1 Agustus 2022, Asep membayar rental mobil milik rekanan Pak Rudi yang nantinya akan disewakan kembali sebesar Rp9.000 untuk durasi 3 bulan, tanggal 1 Agustus 2022 sampai 31 Oktober 2022. Jadi transaksinya adalah rental mobil dibayar di muka, yaitu akan masuk ke debit. Masuk ke debit sebesar Rp9.000. Jadi kasnya, karena sudah membayar rental mobil dibayar di muka, kasnya berkurang. Kasnya berkurang, masuk ke kredit. Masuk ke kredit sebesar Rp9.000. Pada transaksi yang keempat, pada tanggal 1 Agustus 2022, Asep merekrut Anda sebagai akuntan paruh waktu. Gaji yang disepakati adalah Rp2.400 per bulan, yang dibayar masing-masing Rp1.200 pada tanggal 15 dan akhir bulan. Tapi ini bukan transaksi atau no entry, dikarenakan tidak terjadinya transaksi. Pada transaksi yang kelima, pada tanggal 2 Agustus 2022, Asep menerima pelunasan tagihan jasa rental mobil bulan lalu sebesar Rp1.200. Jadi, karena dia telah menerima pelunasan, kasnya bertambah. Kasnya bertambah, jadi masuk ke debit. Masuk ke debit sebesar Rp1.200. Karena dia telah menerima pelunasan hutang, jadi piutangnya
Piutang usahanya berkurang. Berkurang masuk ke kredit. Masuk ke kredit sebesar Rp1.200. Pada transaksi yang keenam, tanggal 3 Agustus 2022, Asep menerima pembayaran di muka atas jasa rental mobil dari toko Sinar untuk periode Agustus dan September sebesar Rp8.000. Jadi, karena dia telah menerima pembayaran di muka, jadi kasnya bertambah. Kasnya bertambah masuk ke debit sebesar Rp8.000. Karena dia telah menerima pembayaran, jadi masuk ke pendapatan. Pendapatan yang diterima di muka. Karena dia bertambah, jadi masuk ke kredit. Masuk ke kredit sebesar Rp8.000. Selanjutnya pada transaksi yang ketujuh, pada tanggal 3 Agustus 2022, Asep melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar Rp500. Rp500. Jadi, melunasi utang karena utangnya berkurang, jadi masuk ke debit sebesar Rp500. Karena kasnya berkurang, jadi masuk ke kredit sebesar Rp500. Kalau utangnya berkurang, utang usahanya Asep berkurang, masuk ke debit sebesar Rp500. Sedangkan kasnya berkurang karena telah melunasi utang, kasnya berkurang masuk ke kredit sebesar Rp500. Pada transaksi yang ke-8, pada tanggal 4 Agustus 2022, Asep membeli bensin mobil rental harian sebesar Rp1.320 serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor seperti air minum isi ulang, tisu, dan lain-lain sebesar Rp280. Jadi, Asep membayar beban. Bebannya yaitu beban BBM sebesar Rp1.320 masuk ke debit, beban lain-lain masuk ke debit sebesar Rp280. Jadi jumlahnya ditotalkan yaitu Rp1.600. Rp1.600 ini dibayar dengan kas. Jadi masuk ke kredit. Dari penjumlahan beban yaitu, jadi kasnya masuk ke kredit karena telah membayar sebesar Rp1.600. Pada transaksi yang ke-9, tanggal 5 Agustus 2022, Asep membeli secara kredit membeli secara kredit peralatan dan perabotan kantor sebesar Rp10.000. Jadi, peralatan kantor bertambah dan dibayar secara kredit. Karena dia bertambah peralatannya, masuk ke debit sebesar Rp10.000. Karena peralatannya dibayar dengan kredit, jadi dia berutang. Asep berutang sebesar Rp10.000 masuk ke kredit. Selanjutnya, transaksi yang ke-10. Pada tanggal 8 Agustus 2022, Asep membayar tunai cetak brosur iklan sebesar Rp360. Jadi, Asep membayar beban iklan masuk ke debit sebesar Rp360. Karena dia telah membayar beban iklan, jadi dia menggunakan kas dan kas pun berkurang masuk ke kredit sebesar Rp360. Pada transaksi yang ke-11, pada tanggal 11 Agustus 2022, Asep menyetorkan ke BCA pendapatan tunai jasa rental mobil harian tanggal 1 sampai 10 Agustus sebesar Rp12.500. Jadi karena telah menyetorkan
memasukkan uang ke kas, ke BCA, jadi kasnya bertambah. Kasnya bertambah masuk ke debit, sebesar Rp12.500. Dan pendapatan jasa rental mobil pun bertambah. Bertambah masuk ke kredit. Masukkan kredit sebesar Rp12.500. Pada transaksi yang ke-12, pada tanggal 12 Agustus 2022, Asep menerima pembayaran tunai rental mobil bulanan sebesar Rp3.000 untuk periode 1 sampai 31 Agustus. Jadi, karena dia telah menerima pembayaran tunai, jadi kasnya bertambah. Kasnya bertambah, jadi masuk ke debit sebesar Rp3.000. Karena dia menerima pembayaran, jadi pendapatannya juga bertambah. Pendapatannya bertambah, masukkan ke kredit sebesar Rp3.000. Transaksi yang ke-13 pada tanggal 13 Agustus 2022, transaksinya yaitu membayar rental 2 unit mobil titipan Bapak Rahman untuk pemakaian selama bulan Agustus sebesar Rp5.000. Jadi transaksinya yaitu beban rental mobil, karena dia telah membayar beban rental mobil, masukkan ke debit sebesar Rp5.000. Karena dia telah membayar beban rental mobil menggunakan kasnya berkurang masuk ke kredit sebesar Rp5.000. Pada transaksi yang ke-14, pada tanggal 15 Agustus 2022, Asep membayar gaji Anda sebagai staf akuntan paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 Agustus sebesar Rp1.200. Jadi, Asep membayar beban gaji. Bertambah masuk ke debit. Masukkan ke debit sebesar Rp1.200. Dan karena dia telah membayar beban gaji, kasnya berkurang. Sebesar Rp1.200. Masukkan ke kredit. Pada transaksi yang ke-15, pada tanggal 18 Agustus 2022, Asep membeli bensin untuk mobil rental harian sebesar Rp650. Jadi Asep membayar beban bensin sebesar Rp650, masukkan ke debit karena dia bertambah. Jadi karena dia membayar beban BBM, jadi kasnya berkurang. Masuk ke kredit sebesar Rp650. Pada transaksi yang ke-16, pada tanggal 21 Agustus 2022, Asep membeli secara kredit perlengkapan untuk membersihkan mobil dan alat tulis kantor sebesar Rp750. Jadi, Asep membeli secara kredit perlengkapan atau barang habis pakai. Membeli jadi bertambah, masuk ke debit sebesar Rp750. Karena dia membeli perlengkapan secara kredit, jadi dia memiliki utang. Asep memiliki utang sebesar Rp750. Pada transaksi yang ke-17, tanggal 22 Agustus 2022, Asep membayar biaya pemasangan iklan untuk penerbitan tanggal 24 sampai tanggal 27 Agustus sebesar Rp1.600. Jadi Asep membayar beban iklan. Jadi masukkan ke debit sebesar Rp1.600. Karena dia telah membayar beban iklan, jadi kasnya berkurang.
masukkan ke kredit. Kredit yang sebesar Rp1.600. Membayar beban, jadi kasnya berkurang sebesar Rp1.600. Pada transaksi yang ke-18, tanggal 23 Agustus 2022, Asep menerima uang muka sebesar Rp1.500 untuk rental mobil harian selama 5 hari, tanggal 25 Agustus sampai 27 Agustus. Total harga sewa yang disepakati adalah Rp2.500. Sisa tagihan akan dibayar di bulan September. Jadi, kas dibayar dan dimasukkan di dalam kas yang baru dibayar sebesar Rp1.500.000. Sebenarnya pendapatan yang harusnya diterima itu sebesar, masukkan ke kredit sebesar Rp2.500. Jadi piutang usaha yang belum dibayar masukkan ke debit sebesar Rp1.000. Oke. Selanjutnya transaksi yang ke-19 pada tanggal 27 Agustus 2022. Asep membayar tagihan telepon bulan Agustus sebesar Rp650. Jadi Asep membayar beban telepon sebesar Rp620. Masukkan ke debit. Dan karena membayar beban telepon, kasnya berkurang. Masukkan ke kredit. Sebesar Rp620. Pada transaksi yang ke-20 pada tanggal 28 Agustus 2022, Asep membeli bensin mobil rental harian sebesar Rp1.200 serta membeli air minum isi ulang untuk kantor sebesar Rp100. Jadi, Asep membayar beban yaitu beban BBM sebesar Rp1.200, masukkan ke debit, dan beban lain-lain masukkan ke debit juga sebesar Rp100. Jadi jumlah beban BBM dan beban lain-lain yaitu Rp1.300. Dibayar dengan kas. Masukkan ke kredit sebesar Rp1.300. Pada transaksi yang ke-21 tanggal 30 Agustus 2022, Asep menerima pembayaran di muka sebesar Rp6.000 untuk rental mobil bulanan yang akan digunakan di bulan September. Jadi, karena dia telah menerima pembayaran, jadi uangnya masukkan ke kas sebesar Rp6.000. Karena dia telah menerima pembayaran di muka, jadi masukkan ke pendapatan yang diterima di muka. Karena dia bertambah, masukkan ke kredit sebesar Rp6.000. Selanjutnya transaksi yang ke-22 pada tanggal 30 Agustus 2022, yaitu Asep membayar gaji supir bulan Agustus sebesar Rp3.000 dan gaji paruh waktu untuk setengah bulan Agustus sebesar Rp1.200. Jadi Asep membayar beban gaji. Beban gajinya yaitu beban supir dan beban paruh waktu, yaitu kalau ditambahkan sebesar Rp4.200. Karena dia telah membayar gaji, jadi kasnya berkurang sebesar Rp4.200. Selanjutnya, transaksi yang ke-23 pada tanggal 31 Agustus 2022. Asep menyetorkan ke BCA pendapatan tunai atas jasa rental mobil tanggal 11 sampai 30 Agustus sebesar Rp5.600. Jadi, karena dia telah menyetorkan uang ke BCA, jadi kasnya yang di BCA ini bertambah
bertambah, masukkan ke debit sebesar Rp5.600. Dan pendapatan jasa rental mobil pun bertambah, masukkan ke kredit. Masukkan ke kredit sebesar Rp5.600. Pada transaksi yang ke-24, tanggal 31 Agustus, Asep membayar biaya ganti oli dan servis rutin mobil sebesar Rp1.800. Jadi, Asep membayar beban kendaraan operasional sebesar Rp1.800 yang dimasukkan ke debit. Karena dia telah membayar beban kendaraan operasional menggunakan kas sebesar Rp1.800 yang dimasukkan ke kredit. Selanjutnya tanggal 25 transaksi yang ke-25 tanggal 31 Agustus 2022, Asep mengambil uang tunai di BCA untuk kepentingan pribadi sebesar Rp2.000. Jadi, brief Asepnya bertambah, masukkan ke 2.000 masukkan ke debit sebesar Rp2.000, dan kas yang di BCA ini berkurang, masukkan ke kredit sebesar Rp2.000. Yang terakhir, transaksi yang ke-26, tanggal 31 Agustus 2022, Asep membayar cicilan utang bank untuk pembelian mobil. Pembayaran bulan Agustus terdiri dari atas cicilan pokok sebesar Rp2.500 dan bunga pinjaman sebesar Rp1.600. Jadi utang bank yang terdiri dari cicilan pokok dan bunga pinjaman yaitu kalau ditambah sebesar Rp4.100, karena dia telah membayar utang bank yang dibayar dengan kas yang di BCA, yaitu masukkan ke kredit sebesar Rp4.100. Sekian dari Jurnal Umum Rental Jaya Abdi yang dimiliki oleh Asep Wijaya. Sekian dari penjelasan jurnal umum. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.